Halo guys, ini siang hari ini tadi agak panas sekali, sekarang bersyukur udah agak adem ya. Jadi tadi saya kesini mampir beli es mochaccino ya guys. Nah ini teman-teman, ini kayak background saya ini Tugu Jogja ya. Bagi teman-teman yang bahkan belum pernah ke Jogja, ayo ke Jogja. Ini kota budaya yang luar biasa, ngangenin guys ya. Tapi saya sapa dulu teman-teman, apa kabar semua guys? Dimanapun berada, saya harap semua selalu sehat ya, sahabat DLG ya. Dari Sabang saya Merauke ya, dari Malaysia, Mesir, Ghana sampai ke Korea, dimanapun berada ya guys. Teman-teman selalu sehat, selalu bahagia ya, saya harap itu ya. Karena kita dalam hidup ini guys, kita harus pinter-pinter menjaga frekuensi kita guys, frekuensi untuk selalu bahagia ya. Karena frekuensi orang bahagia sama frekuensi orang stres itu beda. Ya. Jadi yang menentukan kita bahagia apa enggak itu bukan orang lain guys, tapi diri kita sendiri ya, diri kita sendiri guys. Ya, ini saya pamerin kalung saya dulu deh. Nah. Nih, kalung energi ya. Biar saya mainannya handphone terus, mainnya gadget terus, mainnya seputar laptop terus, jadi wifi, radiasi semua banyak, jadi saya harus pakai ini guys ya, anti radiasi. Ya, teman-teman kalau mau tahu bisa japri saya. Nah, teman-teman, di video kali ini teman-teman dengan background saya Tugu Jogja ini ya, kota yang melegenda, kota sejarah ya, Jogja itu. Karena Indonesia itu tidak merdeka tanpa kehadiran Jogja guys. Teman-teman harus belajar sejarah ya. Ya, ini di luar sedikit tentang apa yang mau kita bahas. Intinya Jogja itu adalah kota yang istimewa, daerah istimewa. Yogyakarta itu memang istimewa. Tidak bisa disamakan dengan kota lain. Karena apa? Karena sejarah dulu ya, Indonesia merdeka itu karena keterlibatan Yogyakarta ya, dalam hal pendanaan dan lain-lain. Melibatkan Bung Soekarno dan Sultan Hamengkubuwono ke-9 guys ya. Teman-teman belajar sejarah. Jadi kalau kita tahu sejarah, kita akan menghargai negara kita ini. Oke guys. Nah, kali ini teman-teman, ini video akan menambah imun teman-teman, menambah kecerdasan teman-teman ya. Karena kemarin saya baru teleponan dengan Pak Novi ya, direktur utama dari Indopinet Mart. Karena saya perlu juga saya izin rekam suara dengan beliau karena memang apa yang mau disampaikan itu memang teman-teman harus tahu ya, terkait tentang program rumah dari Indopinet Mart ya. Banyak yang bilang itu hoax, banyak itu yang bilang itu halu, banyak yang bilang itu janji-janji palsu. Saya bingung sama teman-teman ya, sama semua orang-orang yang penyinyir khususnya ya. Sudah dikasih tidak ada bukti, Anda tidak percaya, itu wajar. Giliran sudah ada bukti, Anda masih mencurigai. Nah, maunya Anda tuh apa ya kan? Ya, teman-teman penyinyir ini maunya apa ya? Yang saya sayangkan ya teman-teman, ketika ada platform yang bagus di Indonesia, yang dia action nyata, real action, yaitu Indopinet Mart, yang dia betul-betul action dari pertama ada sampai sekarang, sampai detik ini memperjuangkan nilai GCV, ya, dengan barter yang sudah dilakukan selama ini dengan nilai GCV, sudah berdarah-darah berjuang ya. Kok bukannya teman-teman dukung, teman-teman bersyukur gitu kan? Saya bingung guys, maunya apa sih ya? Ya, kan Core Team sudah mengajarkan ya. Kalau Pi Network itu ekosistemnya harus kuat. Nah, ketika ada yang menguatkan, yaitu Indopinet Mart, supaya ekosistemnya kuat, ya. Kok teman-teman pada nyinyir itu maunya apa, gitu. Saya bingung sama teman-teman ini, ya. Justru itu baru satu platform, ya. Harapannya sih sebenarnya ada platform kedua, ketiga, sampai 10 dan seterusnya, ya. Supaya ekosistemnya semakin kuat, ya. Justru kita harus saling bergandeng tangan, guys. Bukannya kita saling, itu ya, sindir-menyindir ya, nyinyir-menyinyir itu, aduh, mindset dan hatinya itu harus dibenerin guys ya, nggak boleh seperti itu. Karena kita harus kuat, harus bergandeng tangan guys. Nah kemarin saya teleponan dengan Pak Novi itu, teman-teman supaya teman-teman paham apa itu tentang program rumah itu seperti apa ya, apa yang sudah dikerjakan oleh Indopinet Mart, apa itu tentang open network, open mainnet ya. Mengapa kita harus nilainya GCV dan lain-lain. Teman-teman simak ya obrolan ini ya. Ya teman-teman tambah paham. Kalau teman-teman tambah paham, teman-teman nggak mudah digoyangkan sama penyerok ya.
sehingga teman-teman punya fondasi yang kuat gitu guys. Ya teman-teman, di kota Jogja saya ingin mengajak teman-teman tambah cerdas ya. Saya juga kaget tadi saya lihat YouTube ya, ternyata ada YouTuber yang dia malah nyinyir sama nilai GCV. Wah, saya kaget ya. Saya baru tahu ya ada YouTuber yang membahas Pi Network tapi dia nyinyir sama nilai GCV. Wah. Baru tadi siang saya lagi makan siang saya lihat YouTube itu guys. Saya kaget guys. Ya, saya nggak perlu sebutin namanya tapi teman-teman yang sudah ada di sana ya, subscribe YouTube-nya mending keluar guys. Ya, pindah kapal ke channelnya Deraji aja yang positif, yang pro GCV. Karena kita nggak boleh abu-abu guys. Kalau Anda mau mendukung GCV, Anda harus tegas, nggak boleh abu-abu ya. Kalau Anda nggak percaya dengan GCV ya silakan. Tapi harus ada kejelasan. Anda itu pro GCV atau Anda itu anti GCV. Itu ya guys. Supaya kita lihat jelas mana orang-orang ini ya. Kalau bisa dipasangin di jidat nih. Pro GCV, anti GCV. Gitu biar jelas ya guys. Karena saya nggak suka sama orang munafik. Ya dulu dukung GCV, sekarang malah nggak dukung GCV ya. Jadi maunya apa? Ya teman-teman, jadi kita harus tegas. GCV itu harus kita perjuangkan. Dunia itu semua memperjuangkan nilai GCV. Ya, kalau misalnya Anda masih berpikir GCV itu halu, ya Anda masih berpikir pola pikir sama dengan kripto tradisional, ya Anda salah besar dalam menilai proyek Pi Network ini. Oke guys, Bapak nggak usah berpanjang-panjang lebar-lebar ya, luas-luas. Teman-teman simak obrolan ini ya, dan pahami betul-betul apa yang saya obrolkan dengan Pak Novi, ya direktur utama dari Indopinatmat. Simak baik-baik teman-teman, check it out. Yang lain bahwa koin Pi-nya itu sangat berguna, jadi jangan dijual, jangan mau ditipu, jangan mau dibohongi, jangan mau diserok, karena kami bisa lakukan transaksi barter rumah dengan koin Pi cuma 0,35 untuk rumah yang seharga kita jual dengan Pi senilai 1,7 miliar dan 0,75 dan itu ada juga nanti sampai 0,8. Jadi nggak ada sama sekali kita mau apa itu, cuman memang dalam rangka edukasi dan ini juga harus. Nah itu atas permintaan para pioner yang ini kan mereka merasa bahagia, bahkan ada yang sampai nangis kok nggak punya rumah tiba-tiba punya rumah kan. Itu. Iya. Kita itu di beberapa lokasi ini sekarang memang kami Indopinatmat belum bisa memenuhi semua keinginan pioner yang ada di Indonesia, yang ada 800 ribu lebih yang sudah available balance. Cuma kami menjalin kerjasama dengan beberapa developer yang ada di Indonesia. Dan sekarang ini ya baru di Serang itu yang jelas sudah transaksi, di Bekasi kemarin sudah ada ya sold out kan, semua udah tinggal kita laksanakan aja, sebagian serah terima yang akan terjadi di bulan ini juga. Kemudian di Serang ini 200 ya, sampai bulan Februari itu 200 unit. Nah, setelah itu kita masuk ke fase yang kedua untuk 650 unit, rumahnya agak besar-besar. Terus yang ketiga kita juga jalin kerjasama di Cikarang. Di Cikarang itu ada sekitar 700 unit nanti yang bisa kita kasih ke pioner. Terus di Bekasi di daerah Mangunjaya ada ya, sekitar 200 unit lah tambahan gitu kan. Dan ada lagi nanti sebentar lagi ada developer yang pengembang yang mau datang ke rumah mau bicara. Di Bekasi dia punya 50 unit yang minta kita ambil. Kemudian di Bandung ada 120 unit. Itu satu developer, yang satu lagi dia kurang dari 100 karena kita kan nggak main di rumah subsidi. Masa orang Pi pakai rumah subsidi kan, harus rumah komersil gitu. Nah, yang perlu diingat bahwa ini kan main rumah ini kita kan ada target ya, target kita 10.000 unit ya untuk 1 tahun ini, mudah-mudahan tercapai. Nah itu membutuhkan dana itu yang tidak sedikit, karena kalau 1,7 aja kan harganya sampai 2 miliar, antara 17 triliun sampai 20 triliun. Artinya kan nggak masuk akal kalau kita lakukan tanpa menggandeng pihak investor maupun lembaga keuangan, kan gitu. Nah jadi itu yang perlu diketahui.
Nah, kemudian kita akan kejar sampai di adanya belanja modal nanti dari core team. Karena yang dapat belanja modal cuma aplikasi yang sudah melakukan transaksi yang seperti kami lakukan. Jadi kalau nggak ada aplikasi yang melakukan transaksi, ya dia jadi aplikasi mati aja. Namun nunggu open mainnet itu kapan? Desember itu perlu saya jelaskan bahwa Desember itu open network, bukan open mainnet. Nah, open network ini itu adalah satu fase di mana terjadinya transaksi di dalam ekologi untuk menghidupkan ekosistem di dalam Pi Network sehingga berjalan gitu kan di dalamnya. Makanya kan itu peran aplikasi harus benar-benar berjalan. Nah, kalau aplikasinya sendiri nunggu open mainnet, lah kapan bisa jadi open mainnetnya? Itu sangat cara berpikir yang keliru gitu. Yang memiliki platform-platform yang sudah jalan. Nah, kita berharap bahwa platform lain pun ikut bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Ya, modal-modal sedikit lah, 100 miliar jalan sudah itu. Yang penting kan ada bukti bahwa ada transaksi, sehingga nanti core team juga akan mempertimbangkan untuk memberikan belanja modal atau hak tukar gitu. Itu yang kita harapkan dari aplikasi. Cuma kalau aplikasi nunggu ini gitu, nunggu open mainnet itu kalau tidak berjalan dalam ekosistem, tidak berjalan di masa open network, maka bisa jadi nanti 2028 sampai 2030 baru open mainnet. Itu perkiraan kita. Oleh karena itu makanya kita terus berinovasi untuk bisa melakukan transaksi secara nyata dalam hal apa saja. Ini ada beberapa program lagi ke depan, cuma ya kita nggak akan buka dulu lah, nanti kejutan aja tiba-tiba udah jalan gitu kan. Sama kayak rumah kan, kita urus ini 4 bulan ini, nah alhamdulillah udah mulai jalan, kerjasama dengan itu, nanti kerjasama dengan beberapa pihak lagi, saya tidak sebut PT-nya satu persatu, tapi jelas di Malang Raya ada, nanti mungkin besar di Jawa Tengah, di Purbalingga, di Purwokerto ada lagi. Karena saya sudah bicara tadi malam dengan pihak developer di sana. Sebenarnya banyak developer yang sudah ngajak untuk ketemuan, cuma kan ya membagi waktunya yang masih sulit gitu. Karena capek juga kan, ini saya udah 4 bulan ini nonstop, nggak ada liburnya, nggak ada kerja terus. Luar biasa lah Pak Novi. Kita mau pelan-pelan ya, bertahap lah. Syukurlah kalau di Purwokerto ada, Pak Novi kan dekat Cilacap. Iya, makanya itu kan bisa nanti kalau yang di Purwokerto kan unitnya banyak kan, bisa orang Cilacap situ, orang Banyumas, orang Purbalingga, apa segala macam. Kabar baik lah buat kita juga mengharapkan gini, kalau ada pionir-pionir yang punya tanah yang bisa dikerjasamain aja, dibangun, dijual ke pionir, kan dia akan untung kan gitu. Jadi yang tanahnya mentah kan tadinya kalau dijual susah. Iya. Dibangun lah, dijual kan gitu. Itu bisa tuh ya kita lakukan itu. Siap Pak Novi. Ini program yang awal umroh malah belakangan malah belum jalan ya, Mas. Malah rumah dulu jalan ya Pak Novi ya. Yang umroh sebenarnya kalau untuk blockchain itu yang paling bagus umroh, karena umroh itu kan biayanya murah relatif kan, dengan 30 juta kita udah bisa berangkatin, bisa tercatat di blockchain. Kalau rumah ini kan paling kecil kan berapa duit kan, kita modalnya di atas ya antara 800 modalnya ya, mau sampai 1,2 miliar. Tadi besar kan? Iya. Nah, kita sebenarnya umroh itu program itu primadona buat saya kalau jalan, tapi artinya karena ada sedikit kendala dari dalam arti apa yang dilakukan kita punya vendor ini masih ada kendala. Ya kita tunggu gitu. Tapi kita juga punya batas waktu. Kalau sampai dengan batas waktu dia nggak bisa jalan, kita ambil alih dulu, kita berangkatin pelan-pelan, karena umroh seksi banget ini kalau untuk catatan blockchain.
Oh gitu ya Pak Novi. Tapi cuma rumah ini menariknya buat kita karena rumah ini kan programnya ini melibatkan uang besar kan. Iya. Jadi mompa sektor ekonomi mikro ini jadi naik kan. Iya betul. Nah, apa yang kita lakukan bayangin aja kita akan ya mungkin sampai Februari mudah-mudahan kekejar ya 2000 unit. Bisa dibayangin kan 2000 unit orang beli rumah. Bagaimana itu developer itu giat jalan kemudian dia beli belanja material apa segala macam kan, libatin tenaga kerja, arsitek semua kan, ekonomi menggeliat itu kan. Iya betul. Itu yang kita lakukan sekarang, tujuannya itu. Nah, makanya kita berharap banget supaya aplikasi-aplikasi lain daripada banyak cerita, banyak ini, kerja aja dulu kan, lakukan. Kalau tidak melakukan sesuatu, siapa yang mau kasih you belanja modal? Ya benar. Fokus. Mau tukar kemana? Tukar kemana? Karena nggak ada pertukaran. Kecuali ini dia jadi aplikasi yang berjalan, dia punya hak untuk mendapatkan belanja modal dengan mengkonversi koin P-nya. Begitu. Itu yang harus dipahami oleh aplikasi-aplikasi lain, dan kita mendorong supaya mereka juga berjalan melakukan hal yang sama. Nah, bagaimana caranya? Gandeng dong, jangan sendiri, jangan merasa hebat dengan bikin aplikasi kan, belum apa-apa itu. Gandeng pengusaha, gandeng investor, para penguasa, gandeng berbagai pihak kan, investor, gandeng perbankan, gandeng semua gitu loh. Kalau nggak mau gandeng nggak bisa jalan lah. Memangnya kita kan bisa ukur itu kan yang bikin aplikasi itu. Iya. Dan saya merendahkan, tidak, cuman kita bisa ukur lah. Kita juga setengah mati, apalagi mereka kan. Iya. Yang lengkap setengah mati, apalagi mereka. Nah, jadi itu kita berharap aplikasi-aplikasi yang ada jalan daripada bohongin pioner kan. Iya. Kalau menurut ya, kalau menurut pioner juga harus ini cerdas juga, bahwa nggak ada itu exchange, nggak ada itu nggak ada. Ini uang itu bisanya cuma dikonversi di money changer gitu, bukan masuk exchanger nanti di ini apa gitu segala macam. Udah punya ininya, ada yang ngaku-ngaku katanya punya koin Luna berapa miliar koin lah. Kalau punya koin Luna tukerin aja koin Luna ya. Kalau nggak bisa sini aku yang tuker. Udah 5.000 tuh. Iya. 5.000 kalau 5 miliar 25 triliun. Wah, ngeri ya. Iya, itu kan logika berpikir yang sehat. Itu tukerin USDT semua jalan itu, kalau sama saya cepat itu kan. Nah, kerjaan cuma berapa jam itu selesai. Tapi kan pembodohan, ngaku punya koin Luna, punya ini apa gitu. Tapi ternyata minta uang dari pioner untuk biaya-biaya ini kan, berarti nggak punya uang dong. Kalau punya uang ngapain minta? Logikanya gitu ya Pak Novi ya. Kenapa nggak ada setor rupiah, semua setor koin loh. Iya. Kita juga ada program yang namanya saving deposit. Itu orang saving di kita. Kenapa kita bikin saving deposit, ada kontrak pintarnya, supaya koinnya nggak hilang, nggak dicuri. Kemudian koinnya itu kan dari pasaran sedikit, di pasaran sedikit nanti. Dengan demikian nilainya pasti tinggi dong kalau koinnya ada di kita semua di save. Iya. Koin langka kan pasti tinggi. Gitu. Jadi apa namanya, Mas Dera, ya sampaikan aja bahwa sebaiknya daripada daripada nyerang-nyerang, daripada bilang kita hoax, daripada itu lebih baik datang aja belajar, datang aja kan, bisa ke perumahan kita kan, datang tanya bagaimana, benar apa enggak kan gitu. Ya, berpikirnya kan nggak mungkin, masa belum open mainnet kok bisa barter rumah. Loh, kita bahkan barter 10.000 rumah, bukan sedikit. Ya luar biasa pokoknya .net. Kalau tanya uangnya dari mana? Saya nggak punya uang, tapi kok bisa saya lakukan? Kenapa? Ya kan? Iya.
artinya kan ada ilmu pengetahuan yang bisa rekayasa keuangan itu kan bisa kita lakukan ke situ. Terus kenapa saya bisa dengan teman-teman bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Apa yang mandek kan? Apakah ada sesuatu yang mandek di kepalanya atau apa? Atau karena buat gagah-gagahan aja bikin apa? Aplikasi, platform. Iya. Kalau menurut Pak, platform yang mereknya properti ada beberapa platform yang pakai nama properti. Iya. Nah, propertinya di mana, ininya apa, nggak jalan-jalan. Kalau ditanya, ada pionir-pionir, saya bilang kamu kenapa nggak ke platform itu aja, yang ada nama propertinya. Waduh, katanya tunggu open mainnet malah. Terus open mainnetnya kapan? Kan gitu. Desember Pak, Desember itu open network, bukan open mainnet. Jadi itu juga. Jadi buat apaan bikin platform? Kalau syarat 100 aplikasi menurut Pak Novi bisa tercapai nggak Pak dalam waktu dekat ini? Ya kan kita juga punya gerai-gerai kan. Kalau kita gerainya jalan semua 100 aplikasi itu ada 100 gerai yang bisa bikin transaksi. Kita nggak perlu nunggu orang bikin aplikasi kayak kita. Sebab kalau bikin aplikasi setara Indopinet Mart itu miliaran. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau bikin aplikasi cuma untuk jadi masuk di hackathon ya itu ya sederhana lah, ya kan. Tapi kalau bikin aplikasi setingkat kita gitu, setara dengan kita, itu miliaran. Ya, itu aja. Keren. Kalau di situ, makanya daripada bikin aplikasi seperti kita, karena ya sebagai contohnya gini Mas, kita itu kalau di Redmond cuma kita yang berwarna. Seluruh aplikasi yang ada di hackathon itu nggak ada yang bisa berwarna color kayak kita, cuma kita aja. Oh gitu ya Pak Niko, Pak Novi. Klik aja Redmore nanti bisa lihat simbol apa, logo kita warna, kalau yang lain nggak ada itu. Artinya dia cerita ahli IT lah, cerita ini, cerita itu, apa semua itu. Dari tampilan ini kan kita bisa lihat itu kan, mampu nggak dia kan dari situ. Nah terus aplikasi itu kan harus artinya punya program kerja yang jelas mengarah untuk menjadikan transaksi yang nyata dalam masa enclosed mainnet ini, atau masa di mana nanti open network akan terjadi bahwa ekosistem itu berjalan, kan gitu harusnya kan. Nah kalau nggak bisa, terus untuk apa aplikasi itu kan gitu. Iya. Oh jadi dengan gerai. Jadi dengan gerai sendiri berarti itu sebenarnya sudah mewakili bisa 100 aplikasi itu dengan gerai juga termasuk ya? Kita punya wallet, setiap gerai punya wallet sendiri kita. Oh gitu. Itu kan ada multi-sig kan. Tapi kita sebenarnya sekarang juga setiap gerai punya wallet sendiri. Bahkan ini ya Pak Novi ya, bisa sekalian node ya. Ya, node kita kemarin itu di Medan malah yang jelas jatahnya 2 kita bikin, yang satu di laptop, satu di PC. Cuma kan ada lagi PC yang bisa kita operate jadi 4 di sana node kita bikin. Gratis semuanya. Gratis ya. Bayangin kalau ngikut node-node yang masuk di hackathon atau node-node yang sekarang direncanakan dari 80 sampai 200 juta itu apaan itu kan? Nggak masuk di akal itu konsepnya. Jadi konsepnya kayak penambangan rig dibikin kan. Nah ini kan berbeda. Ini penambangan pintar yang di handphone, nodenya itu untuk pencatatan blockchain kan gitu. Nggak sama kalau penambangan rig itu node buat nambang. Kalau ini kan node untuk pencatatan blockchain. Itu semua bisa baca block explorernya itu benar nggak terjadi transaksi di mana, dan ini kan bisa algoritma membaca benar apa enggak, seperti yang kami lakukan kemarin kan. Dia nggak perlu nuduh-nuduh kita, buka aja block explorer, lihat benar nggak ada transaksi di tanggal sekian bulan sekian kan. Itu aja sih sebenarnya. Cuma kan kayaknya masih sangat cara berpikirnya teman-teman ini kan masih sangat sederhana, atau saya bilang sangat minimalis. Jadi mereka itu karena ya mau nunjukin diri bahwa mereka hebat, akhirnya cuma nyinyir, cuma apa gitu, kan kasihan juga kan. Iya. Kalau kita sih nggak peduli sama mereka yang nyinyir, mereka yang bilang kita apa kayak gimana. Kita fokus aja sama tujuan, kita jalan terus kok. Yes, mantap Indopinet Mart.
Gerainya 50 juta berarti sudah bisa buat note juga ya Pak Manovi dengan gerai 50 juta ya. Di gerai itu kita kasih note itu note-nya itu yang PC 1 di laptop 1. Ya mungkin kan teman-teman di seluruh Indonesia kan ada yang berminat untuk buka gerai. Biayanya masih sama ya Pak Novi, 50 juta ya. Biaya sama, cuma nanti kan hostingnya kan harus sendiri tuh, biaya hosting beda, tapi biaya untuk hardware, software sama sistem aplikasi masih tetap 50 juta. Oke. Nah, cuma kalau jauh-jauh kan, kalau saya datang kan, ya tiket, transportasi. Saya ini nggak punya duit nih bikin proyek kayak gini nih. Luar biasa Pak Novi. Ya kan lucu kan, ini proyek triliunan loh, ini bakalan jadi triliunan. Iya. Ya besok aja kalau kita 1000 rumah udah jelas itu kan 1,7 triliun itu sampai 2 triliun 1000 rumah. Padahal ini mau 10.000 ya Pak Novi ya. Kita program 10.000 karena kan kalau kita nggak bisa memenuhi semua, kita 10.000 aja dulu. Nanti setelah terjadinya kita punya hak tukar, kan kita mungkin akan monopoli hak tukar kan kalau misalkan aplikasi lain nggak jalan. Kita akan ambil semua hak tukar. Nah, dengan gitu kita bisa bikin apa aja lah, kira-kira. Oke lah. Jadi kalau teman-teman yang bertanya kapan dia dapat jatah untuk antrian rumah, berarti jawabannya gimana nih Pak Novi? Saya bisa menjawab ke mereka ini. Ya, kalau bisa teman-teman itu datang ke developer yang ada di sana, tapi yang komersil ya, jangan yang subsidi, karena kita nggak bisa masuk di subsidi, bisa kena sempit sama OJK. Yang komersil datang bilang, Pak, kita mau beli rumah, Bapak untuk pembiayaan kerjasama aja dengan Indopinet-Mat, kan gitu. Oh gitu ya. Nah, itu bisa nanti kita laksanakan, tapi tentu mungkin bertahap, karena memang di ini kan tingkat lobbynya kan memang harus lobby tingkat tinggi ini kan. Iya betul. Mana meyakinkan developer. Kalau orang bilang developer gila itu nanti dia bangkrut, enggak lah, kita tambah kaya developernya kita bikin. Iyalah. Kira-kira. Apalagi kan juga bertahap juga ya, misalnya Pak Novi melobi kan nggak mungkin sekali datang langsung beres kan. Biasanya kalau saya udah bicara, mereka yang ngejar sini. Wis mantap, luar biasa Pak Novi. Karena saya kan kasih ilmunya lah gitu. Iya. Walaupun tahu dia bisa jalanin, cuma kita menangnya karena kita punya pioner. Iya betul. Yang lain juga punya pioner, tapi nggak punya aplikasi, nggak bisa jalan kan gitu. Iya betul. Punya aplikasi, modal untuk mengcovernya nggak punya kan gitu. Itu permasalahan yang yang jadi. Nah, kemudian saya sekalian aja karena Mas Deral yang ini, saya mau menyoroti tentang nilai PAI. Iya Pak Novi. Nah, ini penting untuk para pioner ketahui semua. Patokan itu untuk nilai PAI ada di buku putih atau white paper. White paper menyatakan bahwa hak untuk menentukan nilai adanya di pioner lewat stellar konsensus protokol atau konsensus perjanjian atau kesepakatan bintangnya. Itu stellar itu kan bintang. Nah, adanya di situ. Jadi kalau ada moderator, katanya moderator ngaku jangan bicara nilai di CV. Loh, konsensus paling terbesar di dunia itu di CV. Dilakukan di Cina, dilakukan Vancouver, daring sama deklarasi Ancol, deklarasi Gong 2000 terbesar. Dan PAI Festival itu 99% di CV. Ini sekarang ini tukang-tukang serok yang hari itu saya melihat bahwa kemungkinan besar mencurigai ada moderator dari negara-negara tertentu, dan paling banyak di Indonesia ini tukang serok. Makanya kalau ikut PFest itu, PAI Fest itu, saya punya ini dihapus terus sama mereka karena saya mainnya di GCV kan. Nah itu nggak bisa dibantah. Nicholas pun tidak bisa menentukan apa-apa karena adanya buku putih itu. Kalau misalkan mereka maksa, hapus dulu dong buku putihnya, kan gitu. Iya.
gitu ya. Nah, jadi jangan mau dibodohin, bilangin itu sama moderator, karena moderator itu sebenarnya harusnya dia jadi robot aja. Moderator nggak usah bikin analisa, karena nanti analisanya salah. Yang punya hak analisa itu ya kami-kami ini, ya kan? Iya, iya. Gitu. Jadi tadi disampaikan kemana-mana bikin kegoncangan itu supaya apa? Supaya orang lemes ini kan. Iya. Nah, saya kunci aja nanti kok. Ini kita 10.000 rumah ini kita transaksi dengan GCP. Mau apa mereka? Mereka bisa ngejar. Iya, Pak Novi. Nah ini jadi tolong juga disampaikan kepada pioner bahwa kan kita sudah mulai transaksi. Kemarin 3, besok 5, terus kemudian jadi 19. Bulan ini insya Allah sampai akhir bulan 40 unit di Serang aja tuh. Belum di tempat lain ya, belum di Depok, belum di Bekasi, Cikarang. Dan kita sampai bulan Februari mudah-mudahan kekejar rencana kita untuk 200 di Serang, berapa ratus di Cikarang, di Bandung, di itu ya, mudah-mudahan 1.000 sampai 2.000 unit bisa selesai di bulan Februari. Amin. Amin, amin, amin. Nah, kalau ini yang terjadi, udahlah, nggak usah cerita lah itu tukang serop, mati aja sekalian mereka bunuh diri semua. Sekarang ini nggak bisa apa-apa. Iya, iya, iya. Ini kan nyata, terus mereka bilang kita hoax, itu nyata tuh. Alamatnya jelas, PT-nya jelas, silakan datang ke sana. Nah, silakan mau saksikan nanti transaksi atau apa semua, silakan. Tapi mau ngikutin juga boleh, nggak ada masalah, cuma asal mampu. Dan biasakan niru-niru orang Indonesia. Silakan aja. Jadi ke situ yang paling saya tekankan, kenapa sampai kita angkat ini ke permukaan, karena kita lagi menghantam tukang-tukang serok, kita lagi menghantam orang yang bicara tentang nilai GCV, yang menyerang nilai GCV itu. Karena bisa jadi memang bukan nilai GCV, tetapi dia lebih dari GCV nanti. Wow. Kita tunggu. Yes. Iya, Pak Novi. Tunggu aja. Nah, cuma gini, saya tetap harus berpedoman ke GCV. Kenapa? Karena ini perjanjian kesepakatan antara dua negara dengan pioner terbanyak di dunia, Cina dan Indonesia, didukung Malaysia dan Vietnam. Jadi kita itu sudah paling terbesar di dunia ini. Makanya kalau kita bilang GCV, sudah yang lain-lain itu sampah lah saya anggap, bukan saya ini. Karena saya perjanjian langsung kok dengan Cina tentang nilai GCP itu. Oh, yang terakhir video dulu itu ya, Pak Novi ya, yang ke Cina itu ya. Jadi mereka mimpi lah kalau bilang kita halu, loh kita nggak halu. Ini buktinya jadi kok, kan gitu. Siap, Pak Novi. Apalagi mau dikatain kan? Oh, sekarang hoax katanya. Biarin aja mereka bilang hoax. Iya. Yang nyinyir itu kan bagi saya, orang-orang yang nyinyir itu memang mereka orang yang dengan kemampuan terbatas tapi berusaha untuk mengeksplor mereka punya kemampuan terbatas itu seolah-olah mereka lebih dibandingkan yang lain. Tapi dengan kemampuan yang terbatas tersebut ya itulah makanya nyinyir. Nyinyir, nyerang apa segala macam, maki-maki apa segala macam, itu ya sifat-sifat kayak gitu. Jadi kita nggak perlu layanin karena itu kan sampah. Kalau buat saya kan masuk tong sampah itu yang... Ini obrolan dengan Pak Novi ini benar-benar nambah imun loh Pak Novi. Terima kasih banyak loh ini pencerahannya Pak Novi. Iya, sama-sama. Kita juga ya karena tujuan kita supaya akan terjadi strata sosial baru di depan sehingga Indonesia ini bisa lebih cepat tumbuhnya. Bukan dia mau kaya sendiri dengan serok-serok koin orang kan gitu. Iya Bang Novi. Nah, benar. Nah, makanya kita juga kan kita kan berkomunikasi terus dengan Kortim ya kan, kita berkomunikasi terus. Ya kita kan akan kasih saran-saran yang keras lah untuk menghadapi kelompok-kelompok kayak gini, termasuk moderator juga kan. Kalau dirasa nggak ini, kita akan minta Nicholas untuk mencopot. Itu aja. Dan sudah terbukti kok beberapa yang ada yang kita minta copot loh. Iya Bang Novi. Wow. Luar biasa. Ini nggak mungkin lah saya main-main gini dan Nicholas nggak tahu kan, dia tahu kok apa yang kita mainkan gitu. Mantap.
Ini Indopinetmat menjadi apa perwakilan di Indonesia yang menonjol di mata core team. Betul, karena kita diberikan hak untuk saving deposit kok. Jadi orang punya koin kita bisa saving di kita 70%, dan itu ada kontrak pintarnya, dijamin aman. Otomatis balik di bulan ke-6, bulan ke 1 tahun, 1,5 tahun. Itu Nggak ada orang lain diberi hak seperti itu. itu seperti apa Pak Novi? Kalau lebih jelasnya untuk kita yang mungkin masih awam untuk mengerti. Saving deposit itu tujuan supaya kan banyak pencurian koin dengan adanya aplikasi-aplikasi yang minta frasa sandi, kemudian ada phishing di Facebook di mana-mana juga yang mesti nempel frasa sandi, itu kan akhirnya koin-koin pada hilang. Oh iya. Nah, jadi yang paling aman kan sisain aja beberapa lah, terus saving deposit, nanti kan begitu ini tinggal ambil untuk belanja kan gitu. Nah itu rencana gitu. Yang kedua, apabila koin itu langka, kita saving semua, koin langka maka nilai pasti naik dong. Nah, Betul. nah yang ketiga, ini lending money. Karena kita akan blok untuk menjadi jaminan blok, dan kita nggak keluarin di mana-mana, blok, dan nanti para investor akan lihat, oh ya kok ini ada kosian, kita blok yang punya gitu, dan itu akan terjadi nanti transaksi, dan kita akan kasih fasilitas buat orang yang saving deposit untuk memiliki hak istimewa gitu. Misalkan ada emas, ya pasti orang saving deposit duluan. Amin. Gitu. Sip. Terima kasih banyak Pak Novi. Ini malam hari ini obrolannya memberi pencerahan dan naikin imun kita semua lah. Iya, sama-sama Mas. Yang penting Pak Novi sehat selalu, karena sibuk banget ya ngurusin orang para pionir. Iya, ini Mas sudah 4 bulan ini kan mungkin udah dengar suara saya sudah. Iya. Ini ya. Terima kasih banyak Pak Novi. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan bisa tercerahkan nanti itu para pionir di Indonesia ya. Jadi, Amin. supaya mereka bisa menjaga dengan benar koinnya, jangan terpengaruh untuk jual koin, jangan terpengaruh untuk kayak ditipu ini, tipu ini, yang nanti bisa 1 M, 5 M gitu. Itu nggak benar, itu nggak ada itu. Iya. Bukan seperti itu konsepnya Pi Network ini. Gitu. Iya Pak Novi. Karena kalau itu uang, ngapain lagi dia mau ditukar-tukar ke exchange? Iya. Oke, baik. Nanti tuh kalau ngambil dari nanti ada lembaga yang ini petik banget atau itu, cuma itu aplikasi yang berjalan, jadi bukan pionir. Gimana silakan belanja di kita. Itu kira-kira Mas. Siap Pak Novi. Sekali lagi terima kasih Pak Novi, sehat selalu. Salam buat keluarga. Iya Mas. Sama-sama, terima kasih. Sehat selalu ya Mas. Berat. Iya, terima kasih Pak Novi. Pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Novi. Terima kasih. Salam. Nah, itu teman-teman ya. Teman-teman sudah dengar sendiri. Saya harap teman-teman nambah pintar, tambah cerdas, tambah imun, ya guys. Dan tidak menganggap lagi GCP itu adalah halu. Ya, saya bicara dengan Anda yang anti GCP ya. Terutama YouTuber ini nih, yang bilang itu core team yang bicara. Itu moderator guys. Moderator pakai logo Pi Network itu dibilangnya core team. Saya bilang ya, moderator itu juga banyak salahnya guys, sosokan. Ya, kalau bukan core team sendiri yang bicara, nggak usah percaya guys. Ya, core team itu di white paper, teman-teman baca white paper, buku putih. Ya, di sana bilang bahwa memang pionir itu yang menentukan harga. Bagaimana menentukan harga? Tidak hanya berhalu-halu, tapi action. Barter peer-to-peer, tapi juga peer-to-apps yang lebih kuat ya. Dan berapa barternya, yaitu nilai yang kita perjuangkan di CV. Sehingga nilai itu tercatat di blockchain. Lalu yang menentukan harga siapa? Ya, semua ekosistem ini guys. Ya, kalau dibilang halu, ya bagaimana halu? Anda bukan pelaku. Kenapa Anda bilang di CV itu tidak mungkin? Ya, saya pesan ke teman-teman ya, teman-teman pioneers, Anda harus lebih percaya ya pada orang yang bicara itu adalah platform. Kalau orang bicara itu orang biasa, pionir biasa, itu nggak usah didengerin guys. Ya,
Saya ini mewakili Pak Novi, Direktur Utama dari Indopinet Mart, yang dia sudah hackathon, sudah action, ya. Dia sudah bisa komunikasi langsung dengan core team. Bukan sembarangan, guys. Jadi kalau Anda mau dengarkan orang ngomong tuh orang pelaku, jangan orang-orang pionir biasa. Nah, Pak Novi itu pelaku. Dia memperjuangkan nilai GCV, menguatkan ekosistem. Gitu ya, guys. Saya di video sebelumnya saya bilang saya nggak peduli lagi sama nilai, ya. Tapi bukan berarti saya nggak punya fondasi, ya, nggak punya ketetapan. Saya tetap mendukung nilai GCV karena saya pelaku juga nilai GCV. Kenapa saya bilang tidak peduli? Artinya gini, seandainya besok nilainya itu memang tidak seperti yang kita harapkan, saya tetap bersyukur, ya. Saya bilang tidak peduli dengan itu. Tapi kalau misalnya terjadi nilainya benar-benar GCV, kita syukuri banget, gitu guys ya. Artinya apa? Seperti saya bilang kemarin, saya berharap banyak. Jangan terlalu berharap banyak, tapi terus berpengharapan. Nah, pengharapan saya apa? Nilai GCV guys, ya. Gitu guys, ya. Semoga teman-teman semakin paham dari apa yang disampaikan oleh Pak Novi dan semakin kuat idealismenya, bukan idealisme ya, ketetapan hatinya untuk terus berjalan di rel yang tepat, yaitu mendukung nilai GCV guys. Dan tidak mudah menjual koin-koinnya pada para penyerok, ya guys ya. Dan semoga para penyerok ini mulai sadar, mulai tobat, ya guys. Setelah diomongin sama Pak Novi, hati-hati loh ya. Core team itu melihat semua tindakan kalian loh, jangan salah ya. Core team itu melihat apa yang kalian lakukan, menyerok-nyerok, ya. Jangan kaget besok akun kalian tuh kan diblokir sama mereka, sama core team ya. Kalau nggak percaya silakan aja, coba-coba aja, ya guys. Ya gitu teman-teman, pesan video kali ini, semoga teman-teman semakin tercerahkan, semakin pinter, semakin terinspirasi untuk terus percaya kalau proyek kita ini bukan kaleng-kaleng, ya guys. Oke guys, jaga sehat selalu, terus bahagia, dan selalu jaga keselamatan. Thank you for watching, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih sudah selalu support. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you guys. Bye. Seakan dunia milikku saja, semua terasa